Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Sabtu 19 November 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Semiring. Dan saya Ripka Manurung. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, hujan mengguyur kota Medan sejak kemarin malam hingga pagi tadi, mengakibatkan banjir di beberapa titik termasuk Jalan Yosudarso, kawasan Brayan sebagai sentra perekonomian masyarakat lumpuh. Air yang menggenangi kawasan Brayan, Kota Medan ini terjadi sejak pagi dini hari hingga membuat aktivitas masyarakat menjadi terkendala. Sejumlah pertokoan di kawasan Brayan yang menjadi salah satu pusat perekonomian masyarakat Kota Medan tampak tutup akibat air yang tergenang mencapai 70 cm. Air yang tidak kunjung surut hingga siang hari membuat jalan lintasan dari pusat kota menuju Belawan tergenang sehingga sejumlah kendaraan tampak sepi untuk melintas. Tidak sedikit para pengendara roda 2 nekat untuk melintasi genangan banjir sehingga kendaraannya mengalami gangguan pada mesin. Kurangnya serapan air maupun tidak maksimalnya fungsi drainase di kawasan Brayan menjadi salah satu penyebab terjadinya genangan air. Salah seorang warga, Sugandi Siagian, mengatakan kondisi banjir di Kota Medan sudah cukup parah sehingga aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Meski ada upaya Pemko Medan melakukan perbaikan drainase di sejumlah titik lokasi, namun nyatanya masih terjadi banjir. Mungkin drainase ini penyebabnya, drainasenya kurang diperbaiki. Jadi kita mengharapkan Wali Kota Medan yang memberikan perhatian serius terhadap hal ini. Ini banjir ini nggak bisa biar-biari. Ini perekonomian Kota Medan terhambat nih. Ini bukan di sini aja, bukan hanya di Jalan Yosudarso, bawah jembatan layang, flyover Pulau Brayan ini, di mana-mana sekitar ini. Nah, saya sendiri udah keliling nih cari jalan apa mau kerja, jadi nggak kerja-kerja. Nah, jadi untuk itu bermohonlah kepada Pak Bobi Nasution, Wali Kota Medan, memberikan perhatian serius terhadap hal ini karena lumpuh total. Nanti hujan lagi gitu lagi. Diharapkan Pemko Medan untuk lebih serius lagi dalam mengatasi banjir di Kota Medan karena banjir ini telah mengganggu aktivitas kehidupan warga. Sementara Kota Medan yang diguyur hujan lebat tadi malam menyebabkan Sungai Deli meluap dan merendam pemukiman warga di wilayah Medan Utara. Kondisi terparah terjadi di pemukiman yang berada di sekitar Sungai Deli, Jalan KL Yosudarso Aloha. Ketinggian airnya mencapai hingga 2 meter. Banjir juga merendam ribuan rumah warga di Kampung Bahari, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan. Banjir yang mengenangi jalan menyebabkan lintas kota Medan Labuhan total mati dan tidak bisa beraktivitas. Luapan air Sungai Deli terjadi sekitar pukul 03 WIB dini hari. Bahkan sejumlah pertokoan tampak tutup, sebagian badan jalan terpaksa diblokir guna menghindari genangan banjir yang sudah mencapai hampir 1 meter tersebut. Jalan alternatif saat ini menuju Jalan Yong Panah Hijau, Kelurahan Labuan Deli, Kecamatan Medan Marelan. Warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Siang ini banjir yang menggenangi rumah warga sudah mulai surut. Warga terlihat sudah kembali membersihkan rumahnya dari sisa lumpur akibat luapan Sungai Deli tadi malam. Pemirsa, hujan yang mengguyur Kota Medan dan Deli Serdang kemarin malam mengakibatkan debit air sungai meluap sehingga pemukiman warga di kawasan Kelambir 5 Deli Serdang digenangi air. Beginilah kondisi air Sungai Sunggal pada pagi tadi, memiliki debit air yang cukup tinggi meluap dengan derasnya hingga meluas ke pemukiman warga. Genangan air akibat sungai yang meluap membuat akses jalan menjadi kendala sehingga tidak sedikit kendaraan yang melintas sungkan untuk melintas khawatir mengalami kerusakan mesin. Kondisi banjir di kawasan pemukiman Kelambir 5 ini juga membuat fasilitas umum menjadi terganggu, diantaranya aktivitas belajar mengajar di sekolah dihentikan akibat ruangan digenangi air. Selain itu juga banjir yang melanda kawasan Kelambir 5 Deli Serdang ini membuat aktivitas warga terganggu karena rumahnya digenangi air hingga merusak sejumlah perabotan rumah tangga dan para pekerja tidak bisa masuk kantor akibat sulitnya akses jalan yang ditempuh akibat jalan digenangi air yang deras. Salah seorang warga Dusun 13 Kelambir 5, Vina, mengatakan air sungai aliran Kampung Lalang
mendadak meluap ke rumah warga saat malam hari sehingga sejumlah warga bersiaga menjaga rumah dan terpaksa tidak masuk kerja. Yang pasti terganggu ya Pak ya, karena kan anak sekolah mau berangkat sekolah juga nggak bisa kan, mau jalan keluar nggak bisa, kayak ibu-ibunya juga mau belanja keperluan dapur juga terhalang kan. Jadi ya sangat-sangat terganggu lah Pak. Yang mau kerja juga nggak bisa gitu kan, karena sepeda motor kena air mogok kan gitu. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi di tengah masyarakat agar dapat menjalani aktivitas normal demi kelangsungan hidup. Hujan deras yang mengguyur kota Medan dari jam 7 malam tadi hingga pagi membuat sebagian besar wilayah kota Medan terendam air atau banjir akibat sistem drainase tidak dapat menampung debit air hujan. Salah satu wilayah kota Medan yang terendam air banjir, yakni Jalan Komodor Yosudarso Simpang Kantor Medan Labuhan, dari mulai kilometer 18 hingga kilometer 15 menuju ke arah Titipapan cukup sulit dilalui. Di wilayah ini terlihat sejumlah pertokoan tutup atau belum dibuka. Sebagian badan jalan terpaksa diblokir guna menghindari genangan banjir yang sudah mencapai hampir 1 meter tersebut. Untuk menghindari jalan yang tergenang banjir ini, pengendara mencari jalan alternatif ke Jalan Iong Panah Hijau, Kelurahan Labuan Deli, Kecamatan Medan Marelan, sehingga terlihat padat dan ramai dilalui sejumlah kendaraan bermotor roda 2 dan 4. Bahkan truk bertonasi tinggi juga melintasi Jalan Iong Panah Hijau ini. Tampak petugas Satlantas Polres Pelabuhan Belawan memberikan himbauan bagi para pengguna jalan untuk menggunakan jalan alternatif menuju ke Jalan Iong Panah Hijau. Karena ketinggian genangan banjir sudah sangat mengkhawatirkan serta sudah banyak kendaraan bermotor yang mogok. Sementara ketinggian air di bantaran Sungai Deli saat ini sudah rata dengan tanggul, bahkan sudah banyak air yang meluap. Diperkirakan sudah ada ribuan rumah warga maupun kantor instansi pemerintahan dan swasta di kawasan Medan, Labuhan, dan Marelan terendam banjir. Sementara itu, pemirsa, belasan rumah warga di Jalan Tirta Deli, Gang Melati, Desa Tanjung Merawa A, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, terendam banjir sudah 3 hari, namun bantuan dari pemerintah kecamatan belum juga ada. Beginilah suasana di lokasi banjir yang padat penduduk di Jalan Tirta Deli, Gang Melati, Desa Tanjung Merawa A. Terlihat genangan air setinggi lutut orang dewasa ini membuat jalan dan rumah warga terendam hingga masuk ke dalam kamar tidur. Banjir yang menggenangi rumah warga di wilayah ini sudah 3 hari lamanya, mengakibatkan aktivitas warga terganggu karena seluruh perabotan rumah tangga terendam. Menurut salah seorang warga, Aguantini, mengatakan banjir yang terjadi ini sudah berangsur atau berlangsung selama 3 hari disebabkan saluran drainase yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pemerintah Kecamatan Tanjung Morawa sudah datang namun hingga saat ini tidak ada solusi dan memberikan bantuan dalam bentuk apapun. Kalau ini 2 hari, 3 hari. 3 hari ya? Karena jalannya kan penuh. Kalau sana udah sebulanan kurasa airnya. Itu penyebabnya kenapa, Bu? Bisa banjir seperti ini? Tali airnya meluap. Sampai sekarang tengok tali airnya udah mau, kalau nggak ditembok itu kurasa udah lebih dari gini langsung udah jadinya. Warga berharap pemerintah setempat dapat mengatasi masalah banjir yang kerap terjadi saat musim penghujan datang. Pemirsa, bencana alam tanah longsor menutup akses jalan lintas Sumatera Utara yang berada di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, membuat arus lalu lintas dari arah Kota Sibolga menuju Padang Sidempuan lumpuh selama 15 jam. Beginilah kondisi tanah longsor yang menutup akses jalan lintas Sumatera yang berada di Desa Sibakua, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan.
Tanah longsor ini terjadi akibat guyuran hujan yang berkepanjangan di daerah tersebut, sehingga menyebabkan tebing setinggi 10 meter yang berada di tepi jalan amblas. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Kota Sibolga menuju Kota Padang Sidempuan tidak dapat dilintasi kendaraan roda 4 dan truk. Sementara pengendara roda 2 dibantu sebagian warga agar bisa melintasi tumpukan material longsor tersebut. Berdasarkan dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, bencana alam tanah longsor ini terjadi di 2 lokasi berbeda. Jalan alur Padang Sidempuan menuju Sibolga, Kecamatan Angkela Barat. Kebetulan kejadian itu hujan yang ekstrim. Ada longsor sekitaran di antara dusun Tobotan dengan desa Sibangtua terjadi longsor, sehingga materialnya menutupi jalan. Alur lalu lintas tidak bisa dilewati, sehingga aktivitas antara Sibolga dengan Padang Sidempuan mati total. Petugas gabungan mulai dari TNI Polri dan BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan menerjunkan 1 unit alat berat guna mengevakuasi material tanah longsor dari badan jalan yang mengalami kemacetan hingga sejauh 3 km. Pemirsa, BMKG mengingatkan warga untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana yang disebabkan potensi hujan lebat yang disertai angin kencang di wilayah Sumatera Utara masih sering terjadi. Ragam bencana yang harus dihindari akibat hujan deras yang disertai angin kencang seperti banjir, tanah longsor, serta kondisi membahayakan yang lainnya termasuk kecelakaan lalu lintas. Mengingat hujan dengan intensitas tinggi masih terus melanda wilayah Kabupaten Nias Utara. Meskipun banjir yang semula merendam beberapa kawasan dan kini semakin surut, namun warga tetap dihimbau meningkatkan kewaspadaannya agar terhindar dari berbagai dampak hujan lebat tersebut. Seperti baru saja terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah rawan banjir di Hilimbosi akibat ruas jalan yang licin telah menjadi peringatan bagi semua warga dan pengguna jalan. Kecelakaan seperti ini mestinya tidak terjadi lagi apabila semua pihak menjaga diri dan selalu berhati-hati saat melintasi jalan licin akibat terkena dampak banjir dan hujan lebat. BPBD Nias Utara secara khusus meminta warga pada daerah aliran sungai dan kawasan bertebing lebih mempersiapkan diri untuk mengungsi apabila hujan terus berlanjut. Kami juga telah menyampaikan beberapa kali melalui layanan informasi bencana bahwa kita harus siap-siap untuk mengantisipasi ini dengan berbagai cara, termasuk pada saat-saat hujan ini kalau bisa anak-anak dan orang tua bisa diungsikan di tempat-tempat yang lebih tinggi. Sementara berbagai persiapan terus dilakukan pihak BPBD Nias Utara mengikuti arahan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Salah satu dengan menyiapkan personil atau tim reaksi cepat BPBD. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Mari Pak. Mari. Iya, ini suka warna air. Ah, wangi banget Bu. Enak. Ini Pak, kasih makan. Ya, mana cukup. KB Pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Mari Pak. Mari. Iya, ini suka warna air. Ah, wangi banget Bu. Enak. Ini Pak, kasih makan. Ya, mana cukup.
KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Pemirsa, sejumlah nelayan asal Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara tidak melaut akibat cuaca buruk. Saat ini nelayan hanya berkumpul di muara sungai menambatkan perahunya sambil memperbaiki alat tangkap mereka. Selama 1 bulan lebih, cuaca buruk berupa badai dan gelombang tinggi melanda wilayah Kepulauan Nias yang termasuk daerah maritim. Kondisi itu telah berdampak bagi nelayan tradisional karena tidak dapat melakukan aktivitas memancing ikan di tengah laut. Perahu motor beserta peralatan tangkap yang sederhana mereka miliki tidak mengimbangi kondisi cuaca yang masih ekstrim di wilayah perairan Nias, Sibolga, dan Aceh. Akhirnya memilih untuk beristirahat namun sambil menunggu redanya cuaca Umumnya mereka sibuk memperbaiki peralatan tangkap seperti jaring dan pancing. Cuaca buruk yang berkepanjangan ini turut menyulitkan nelayan dalam mensuplai kebutuhan ekonomi harian keluarga karena ketiadaan usaha alternatif. Perhatian pemerintah diperlukan bagi mendukung pemulihan kebutuhan nelayan di tengah situasi cuaca kurang bersahabat untuk saat ini. Keluhan yang dialami nelayan saat ini juga dirasakan warga lokal dari Kabupaten Nias Utara karena semakin turunnya persediaan pasokan ikan seiring ketiadaan hasil tangkapan nelayan. Saat ini karena cuacanya begitu buruk. Sudah beberapa baik, jalannya sangat begitu. Rakyat Kota Medan gencar membongkar dan mengaspal jalan di sejumlah ruas jalan yang ada di Kota Medan. Mulai hari ini pukul 6 pagi tadi ada 13 titik ruas jalan di Kota Medan yang akan dilakukan rekayasa perubahan arus lalu lintas. Rekayasa perubahan arus lalu lintas dilakukan hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Amatan TVRI beberapa jalan petugas dari Dinas PUPR Kota Medan tengah sibuk memperbaiki trotoar jalan. Sementara itu di beberapa lokasi beberapa personel diturunkan yakni sebanyak 156 personil yang merupakan gabungan dari TNI, Polisi, Disub, dan Satpol PP Kota Medan untuk mengamankan perubahan arus lalu lintas di 13 ruas jalan seperti Jalan Bambu 2 Simpang Glugur sampai dengan Simpang Gaharu satu arah barat dan timur. Karantinan mulai dari Simpang Jalan Gaharu sampai dengan Simpang Yosudarso satu arah timur dan barat. Irian Barat, Jalan Jawa Selatan dan Utara. Zainul Arifin dan Palang Merah Simpang Jalan Pemda sampai dengan Simpang Imam Bonjol, Jalan Gudang, Gaharu, Mongonsidi dan Mukhtar Basri. Sebelumnya Dinas Perhubungan Kota Medan maupun Satlantas Polrestabes Medan sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui akun media sosial. Beberapa pengendara mengaku peralihan arus lalu lintas ini cukup merepotkan pengendara sebab baru kali ini terjadi dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Beberapa di antaranya juga mengaku belum mendengar himbauan perubahan titik arus lalu lintas tersebut. Pengendara berharap agar perubahan arus lalu lintas ini terus disosialisasikan agar pengendara tidak bingung dalam mengambil jalan alternatif yang akan ditutup. Mudah-mudahan nggak bikin orang bingung lah. Kadang kan orang nggak tahu kan, jadinya bingung mau kemana, aturannya mau ke tujuan ini jadinya harus cari jalan lain gitu kan. Ya mudah-mudahan nggak bikin masyarakat apalah jadi khawatir lah. Ada agak susah nggak ada perubahan arus hari ini? Harapannya seperti apa Bang dengan adanya perubahan arus ini? Pemirsa, warga desa Simpang Gambus Kabupaten Batubara resah akibat tembok penangkaran buaya jebol diterjang banjir. Terjangan banjir tidak hanya membuat air kolam penangkaran berisi ribuan ekor buaya ini meluap, tapi juga merusak tembok. Tidak kurang dari 20 meter dari sepanjang ribuan meter tembok tempat penangkaran reptil berbahaya di areal seluas puluhan hektar ini jebol. Tembok beton tersebut tumbang dan hancur berantakan. Sementara pihak pengelola penangkaran hanya menutup tembok yang jebol itu dengan pagar yang dibuat dari jaring kawat. Jebolnya tembok penangkaran berisi ribuan ekor buaya ini membuat warga setempat merasa resah dan dikhawatirkan reptil berbahaya itu masuk ke pemukiman dan memangsa warga.
penangkaran buaya ya, Bu? Iya, iya, Pak. Jadi sebagai warga takut nggak ini, Bu? Takut lah, Pak. Kami pun lebih resah lagi, Pak. Namanya kampung kami. Resah ya, Bu ya? Iya, resah lah. Buaya lepas kok. Banjir aja udahlah. Buaya ini makan orang, siapa yang bertanggung jawab? Kepala Desa Simpang Gambus mengatakan belum dapat memastikan apakah buaya peliharaan penangkaran itu ada yang lepas atau tidak. Penangkaran buaya saat ini berkoordinasi dengan pemerintah desa, mereka membuat tanggul air supaya jangan meluap masuk ke wilayah penangkaran buaya. Karena penangkaran buaya ini kalau pecah bendungan itu kita sanksikan ada yang buaya yang airnya nggak bisa keluar itu, maka masuk ke wilayah masyarakat, itu yang harus diantisipasi. Warga berharap kepada pengelola penangkaran dan pemerintah untuk memperhatikan kondisi tersebut guna menghindari kemungkinan timbulnya korban akibat serangan buaya. Pemirsa, ribuan guru se-Kabupaten Serdang Bedagai yang masuk dalam persyaratan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mengikuti pemeriksaan bebas tes narkoba. Dari pantauan TVRI, sejumlah calon P3K jalur formasi guru se-Kabupaten Serdang Bedagai tampak mengantri untuk melakukan medical check-up bebas narkoba di Rumah Sakit Sultan Sulaiman. Medical check-up ini sebagai persyaratan pengajuan kelengkapan berkas pada jalur formasi guru untuk calon P3K di lingkungan Pemkab Sergai. Salah satu guru yang mengajar di SMP Negeri Serampa, Susi, mengatakan saat ini bersama para guru lainnya sedang melakukan medical check-up meliputi pemeriksaan tes urin untuk bebas narkoba. Sejumlah calon P3K diwajibkan untuk melengkapi syarat tersebut. Dari guru ngajar di mana, Kak? SD Negeri, Pak. SD Negeri mana, Kak? Rampa. Jadi saat ini ngapain, Kak? Mau tes urin. Tes urin, terus? Untuk ngambil surat bebas narkoba. Bebas narkoba. Berarti ini syarat untuk apa, Kak? Untuk diangkat jadi P3K, Kak? Ya, gitulah salah satu syaratnya. Hal senada juga disampaikan Dina, guru yang mengajar di sekolah yang sama melakukan hal sama dengan pemeriksaan tinggi dan berat badan. Dan begitu juga tensi dan pemeriksaan lainnya. Mereka berharap dengan melengkapi syarat kesehatan ini agar lulus dan dapat diangkat menjadi P3K melalui jalur formasi guru. Pemeriksaan yang dilakukan pihak rumah sakit, Kak? Hanya tes urin aja. Tes urin, terus untuk apa, tinggi badan? Oh udah, tadi ya tinggi badan, ada berat juga, badan. Berat badan juga, Kak, ya? Dari guru di mana, ngajar mana, Kak? Sama, satu sekolah dengan ibu yang tadi. Oh iya? SD Rampa. Harapannya kira-kira apa, Kak? Ya semoga kami diterima menjadi P3K lulus. Begitu, Kak. Dari informasi di lapangan, sejumlah calon P3K yang memeriksa kesehatan berjumlah 1.200 orang lebih dan pemusatan pemeriksaan kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Sultan Sulaiman yang dimulai pada Senin hingga beberapa hari ke depan. Pemirsa, proses belajar mengajar siswa dan guru di SD Negeri 404 Bronjong, Mandailing, Natal terpaksa di ruangan yang disekat menjadi 5 kelas karena kekurangan ruangan belajar. Bahkan sebagian siswa harus bergantian shift masuk ke kelas lainnya. Para siswa dan guru di Sekolah Dasar Negeri 404 Desa Bronjong, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing, Natal ini terpaksa belajar di ruangan sempit berukuran 3 x 6 meter. Bangku ruangan kelas ditata 2 baris berjejeran karena ruangan kelas mereka disekat menjadi 5 kelas. Begitu juga dengan papan tulis utama mereka hanya berukuran 1 x 1 meter. Kondisi memprihatinkan ini tentu sangat mengganggu proses belajar mengajar para siswa di sekolah ini. Sebelumnya gedung sekolah ini dibangun dari swadaya masyarakat sebanyak 6 ruangan kelas, 3 untuk sekolah menengah pertama dan 3 ruangan untuk sekolah dasar negeri 404. Seiring dengan perkembangan ditambah dengan tingginya minat siswa untuk menempuh pendidikan di sekolah ini membuat ruangan kelas berkurang. Pihak sekolah sudah sering melaporkan kejadian ini ke pemerintah daerah agar menambah ruangan kelas baru secara permanen di sekolah ini. Awalnya ruangan ini 3 dasarnya, Pak, jadi disekat supaya kami bisa belajar menjadi 5 lokal. Kurang nyaman lah, Pak. Harapan kami semoga dengan adanya berita ini dapat dibangunlah segera mungkin ruangan yang lebih layak untuk kami, Pak, untuk sekolah 404 Bronjong ini.
Saat ini jumlah siswa terus bertambah hingga mencapai 180 siswa hingga sekolah tidak dapat menampung siswa. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Mari Pak. Mari. Iya, ini kan favorit ayah. Ah, wangi banget Bu. Enak. Ini Pak, pesanan Kakak. Ya, mana cukup. KB Pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menegaskan semua warga Sumatera Utara wajib membesarkan nama Sumut di segala bidang, termasuk kontingen PWI Sumut yang akan berlaga di Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas ke-13 tahun 2022 di Malang, Jawa Timur. Penegasan itu disampaikan ketika melepas keberangkatan kontingen PWI Sumut menuju Porwanas 13 tahun 2022 di Malang, Jawa Timur di kantor Gubernur Jalan Diponegoro, Medan kemarin ditandai dengan penyerahan bendera Pataka PWI. Edi berharap PWI Sumut harus selalu berpikir menjadi nomor 1 atau yang terbaik selama mengikuti Porwanas karena bertanding membawa nama Sumatera Utara. Terkait persiapan, Edi juga berharap agar jauh-jauh hari mempersiapkan diri lebih matang sehingga menghasilkan prestasi terbaik. Sebelumnya, Ketua PWI Sumut, Varianda Putra Sidik, melaporkan kontingen PWI Sumut berkekuatan 45 orang, terdiri dari 31 atlet serta 14 orang pelatih dan ofisial, mengikuti 6 cabang olahraga, yakni futsal, under dan after 40, biliar, bright, catur, tenis meja, dan atlet kadlam. Menghadapi Porwanas, sebut Varianda, PWI telah mempersiapkan atlet selama 3 bulan melalui latihan secara intensif di bawah arahan pelatih nasional di masing-masing cabang olahraga. Dalam kesempatan itu juga diserahkan bantuan atau santunan kepada ahli waris mantan Ketua PWI Sumut, almarhum Haji Herbansyah, serta pemakaian jaket PWI kepada Gubernur Sumatera Utara, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, dan Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto. Pemirsa, Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong Kosgoro 1957 bertekad memperkuat dan memenangkan Partai Golkar pada pemilu 2024 mendatang. Ketua Kosgoro 1957 Sumut, Riza Fahrumi Tahir, pada perayaan HUT ke-65 Kosgoro di kantor DPD Golkar kemarin mengatakan keberadaan Kosgoro tidak terlepas dari Partai Golkar, ormas-ormas yang telah terbentuk dalam suatu sistem yang ada. Meski telah memiliki sistem, Riza Fahrumi Tahir sangat penasaran karena dari pemilu ke pemilu didukung ormas-ormas besar. Partai Golkar belum dapat meraih nomor 1 dan selalu kalah dalam perolehan suara. Dikatakan bahwa harapan Ketua DPD Partai Golkar Sumut terhadap Kosgoro dan ormas-ormas lainnya agar dapat memenangkan pemilu 2024. Kontensasi politik menjadi beban yang harus direspon dengan aktivitas dan konsolidasi, baik secara eksternal maupun secara horizontal. Selain itu, yang paling penting adalah menumbuhkan semangat berorganisasi dan militansi serta meningkatkan semangat juang membela organisasi serta partai. Riza Fahrumi mengatakan ketika ada orang lain menghujat dan menyindir Partai Golkar, Kosgoro siap berada di depan menjadi benteng dan mengawal Partai Golkar. Bahwa memperingati ulang tahun bukan hanya kita mensyukuri nikmat panjang umur, tapi juga kita melakukan refleksi sambil kita melihat ke depan organisasi ini mau kemana. Ke depan, masa depan organisasi ini ditentukan oleh bagaimana semangat kita berorganisasi, militansi kita, semangat berjuang. Ya, apa yang kami sebut sebagai sebuah kerentek semangat
perjuangan dalam berkosgoro. Loyalitas, setia terhadap organisasi, setia kepada kawan, setia kepada pemimpin, sayang kepada anggota, dan kader-kader yang lebih muda. Sekretaris Partai Golkar Sumut Datok Ilham Syah berterima kasih kepada Kosgoro yang telah ikut membesarkan Partai Golkar. Dikatakan Partai Golkar bersama Kosgoro dan ormas lainnya siap membangun Sumatera Utara agar lebih maju ke depannya. Oleh karenanya Ilham Syah berharap dengan masa yang tersebar di 28 kabupaten kota sesumut, Kosgoro semakin solid dan dapat menjadi barometer untuk memenangkan Partai Golkar pada pemilu 2024. Perayaan HUT Kosgoro dilanjutkan dengan Sarah Sehan. Pemirsa, guna memberi kemudahan dan pemanfaatan teknologi, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc SIAKBA pada pemilu 2024. Untuk mendukung pemanfaatan digitalisasi pada tahapan pemilu 2024, KPU Kota Medan Sabtu siang melakukan sosialisasi perekrutan Badan Ad Hoc dengan metode aplikasi SIAKBA terhadap jajaran Pemko Medan. Ketua KPU Kota Medan Agus Ramadhani Damanik mengatakan guna mensukseskan tahapan pemilu dibutuhkan dukungan komponen penyelenggara termasuk pemerintah. Rekrutmen PPK, PPS pada pemilu 2024 kali ini dilakukan dengan metode digitalisasi secara online menggunakan aplikasi SIAKBA. Perubahan perekrutan Badan Ad Hoc pada pemilu 2024 tertuang dalam PKPU nomor 8 tahun 2022, sehingga dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat. Komisioner KPU Kota Medan Edi Suhartono mengatakan peserta sosialisasi sebagai perpanjangan tangan KPU untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait pendaftaran Badan Ad Hoc termasuk panitia pemilihan kecamatan, PPK, dan panitia pemungutan suara PPS. Dengan aplikasi SIAKBA pada perekrutan Badan Ad Hoc memberi kemudahan kepada masyarakat sebagai panitia penyelenggara tahapan pemilu 2024. Khusus Badan Ad Hoc PPK PPS ini akan kita mulai rekrut mulai besok tanggal 20 sampai tanggal 24 ini masa pemilu, kemudian 20 sampai 29 masa pendaftaran. Ini akan secara online. Nah, SIAKBA ini sebagai alat bantu dia para pelamar nanti bisa menggunakan aplikasi ini secara online. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga kita melayani kalau para pelamar datang menggunakan dokumen, ya kita siapkan helpdesk. Nah, ini sebenarnya untuk memudahkan para pelamar menggunakan aplikasi ini karena sebagaimana misi ke-6 KPU itu terkait penggunaan teknologi informasi. Nah, aplikasi SIAKBA ini hadir. Pemirsa, Muhammad Tokwan Haria atau yang lebih dikenal dengan Muhammad TWH merupakan seorang veteran sekaligus wartawan senior di Sumatera Utara. Kecintanya terhadap dunia jurnalis membuatnya mendirikan Museum Perjuangan Pers Sumatera Utara. Menginjak usia 90 tahun, Muhammad TWH menggelar syukuran bertepatan dengan 3 tahun berdirinya Museum Perjuangan Pers yang didirikan pada 2019 lalu. Muhammad TWH mulai berkarir pada usia 16 tahun, masuk menjadi anggota penerangan tentara. TWH pernah ikut dalam rapat yang dilakukan Presiden Soekarno di Birion tahun 1948. Adapun tugas TWH saat menjadi tentara penerangan yaitu melakukan penerimaan berita maupun foto dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi Indonesia pada era kemerdekaan. Setelah agresi Belanda berakhir, TWH pindah ke Medan dan pada tahun 1954 bekerja sebagai wartawan di Surat Kabar Mimbar Umum. Sejak saat itu, TWH aktif sebagai seorang jurnalis dengan meliput segala bidang pemberitaan. Namun kemampuan TWH begitu tajam saat meliput bidang olahraga. Terbukti TWH pernah menjadi kepala rombongan wartawan Indonesia ke Kamboja dalam ajang Games of the New Emerging Force. Ganevo, sebuah pesta olahraga untuk negara berkembang. TWH ternyata pernah meliput pemilihan Presiden Ronald Reagan periode kedua pada tahun 1980-an bersama 27 jurnalis dari seluruh dunia. Dari situ TWH dapat menginjakan kaki di negeri Paman Sam tersebut dan sempat menaiki gedung pencakar langit World Trade Center yang kini sudah runtuh saat peristiwa 11 September 2001.
Muhammad TWH juga pernah menjadi penyiar olahraga di TVRI Sumatera Utara tahun 70-an. Perjalanan karir jurnalistik TWH yang malang melintang secara nasional maupun internasional turut mendapat beragam apresiasi dari pemerintah. Terbukti pada tahun 2011, Muhammad TWH mendapatkan Press Card No. 1 atau kartu pers nomor 1. Jejak dan pengalamannya kini dia tuangkan dengan menyulap rumahnya menjadi Museum Perjuangan Pers. Berbagai artikel dari surat kabar masa perjuangan dipajang di museum ini. Saya mendirikan museum dengan harapan generasi muda ini mengenal para pejuang pers dan pejuang kemerdekaan. Dan ini memang sudah dapat dimanfaatkan sekarang ini. Tiap hari ada 2, 5 atau 10 para pemuda pelajar yang berkunjung ke Museum Pers ini. Dan mereka juga ada yang telah menyelesaikan skripsi dengan bahan-bahan yang ada di museum ini. Semua koleksi yang ada adalah koleksi saya sendiri yang sudah berpuluhan tahun saya pelihara sebaik-baiknya. Karena dengan adanya koleksi ini, maka generasi baru mengenal, oh ini para pejuang kita, oh ini yang pahlawan nasional. Wartawan senior Zidan mengatakan bagi sejarawan nasionalisme itu bukan saja menampilkan hasil karyanya di museum, tapi juga pemikiran-pemikiran untuk membebaskan jiwa anak bangsa dari belenggu berbagai bentuk penjajahan. Sangat beruntung ada Bang Muhammad TWH ini. Barangkali yang tak merasa untuk orang yang tak paham, ya kan? Peradaban itu adalah sesuatu hal yang luar biasa bagi sesuatu bangsa. Jadi museum pers perjuangan ini layak untuk menjadi perhatian pemerintah daerah, mungkin dibesarkan atau di apapun namanya, layak. Barangkali perlu dipikirkan ke arah sana. Muhammad TWH pun mengaku akan menghabiskan sisa usianya menjadi tuan rumah di Museum Perjuangan Pers Sumatera Utara. Kepala Bidang Pembinaan SMP Sekota Pemirsa, Kepala Bidang Pembinaan SMP Sekota Medan Bambang Sudewo mengatakan kunjungan Kadis Pendidikan Kabupaten Bintan bersama rombongan Kepala Sekolah se-Kabupaten Bintan ke UPT SMP Negeri 1 Medan merupakan suatu kehormatan yang dianggap layak sebagai tempat studi banding sebagai sekolah penggerak. Hal tersebut disampaikannya saat berkunjung ke UPT Negeri 1 Jalan Asoka, Medan kemarin. Dalam kunjungan ini, Bambang berharap SMP negeri di Kota Medan ke depan makin sukses dalam sistem belajar mengajar dan sekolah penggerak di Medan dapat menjadi inspirasi serta bergerak maju bersama mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas. Diharapkan juga para kepala sekolah SMP se-Kabupaten Bintan mendapatkan pengalaman baru dalam pengelolaan sekolah, khususnya sekolah penggerak yang nantinya bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Program sekolah penggerak akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan memilih kepala sekolah penggerak yang memiliki kualitas yang baik, terintegrasi sehingga seluruh ekosistem sekolah di Indonesia akan menjadi sekolah penggerak. Dikatakan saat ini jumlah sekolah penggerak negeri di Kota Medan sebanyak 45 sekolah. Ini sekolah SD, SMP, dan bahkan TK. Ada sekolah penggerak itu. Nah, sekolah penggerak ini kan merupakan sebuah katalis perubahan bagi sekolah-sekolah layan. Kemudian kita harapkan sekolah-sekolah penggerak ini nanti akan bisa mengimbaskan kepada sekolah-sekolah lain yang belum penggerak, yang kemudian bisa mengikuti programnya dan bisa sama-sama maju sama seperti sekolah-sekolah penggerak yang kita harapkan itu. Ini kedatangan kawan-kawan kita dari Bintan ini merupakan sebuah kehormatan bagi kita, orang Medan, yang dianggap pantas untuk jadikan tempat studi tiru atau studi banding. Ya. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan kita yang datang dari Bintan ini juga mendapatkan sebuah pengalaman baru dalam hal pengelolaan sekolah, khususnya sekolah-sekolah penggerak, yang kemudian nanti akan bisa dilaksanakan di tempat mereka. Sementara sekolah penggerak di sekolah swasta 300 sekolah mulai dari tingkat TK,
SD, SMP, dan SMA. Ya pemirsa, ketersediaan stok darah dilayani unit transfusi darah. Diperlukan berbagai upaya serta inovasi untuk mengatasi ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup aman, serta mudah diakses dan terjangkau masyarakat. Melalui program HIPAS atau Harapan Hidup dengan setetes darah seperti di Rumah Sakit Umum Tarutung menjadi solusi pelayanan di unit transfusi darah untuk memenuhi ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup aman bagi pasien dan relawan yang ingin mendonorkan darahnya. Dalam program HIPAS yang diterapkan kepada keluarga pasien yang telah mendapatkan donor darah ini, diminta keluarga pasien dapat mendonorkan darahnya sebagai pengganti sesuai dengan jumlah kebutuhan, walaupun dengan golongan darah yang berbeda. Menurut Direktur Rumah Sakit Umum Tarutung Janrina Baban, program HIPAS ini terbukti dapat memotivasi masyarakat untuk mendonorkan darahnya dengan ikhlas dan sukarela, serta untuk kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Bila membiasakan donor darah sebagai gaya hidup yang menyenangkan dan bukan merupakan suatu hal yang menakutkan, maka donor darah dapat memberikan manfaat kesehatan bagi pendonornya. Sistem HIPAS ini menjadi salah satu inovasi dalam memenuhi kebutuhan atau ketersediaan stok darah yang tersedia minimal 10 kantong darah setiap harinya. Tujuan dari program ini kita buat itu bagaimana pasien-pasien kebutuhan darah itu segera terpenuhi dalam hitungan menit. Itu makanya program ini dari sisi kemanusiaan itu sangat terasa, sehingga menarik bagi pihak provinsi untuk masuk dalam 10 besar inovasi daerah tahun ini. Program HIPAS atau Harapan Hidup dengan setetes darah ini masuk dalam 10 besar kategori inovasi pelayanan dalam perlombaan inovasi daerah tingkat Provinsi Sumatera Utara pada tahun ini. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Mari Pak. Mari. Iya, ini kan suka warna air. Ah, wangi banget Bu. Enak. Ini Pak, kasih nasi Kakak. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Pemirsa, 60 personil Satuan Pamong Praja dan Satuan Linmas Kabupaten Mandailing Natal mengikuti pelatihan penanganan bencana daerah untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam menghadapi bencana alam. Untuk menghadapi siaga bencana di daerah Kabupaten Mandailing Natal, Pemkab Mandailing Natal memberikan pelatihan dasar penanganan bencana daerah kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Linmas. Pelatihan ini digelar untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam menghadapi bencana alam di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Pelatihan ini diikuti 60 personel Satpol PP dan Satlinmas yang diawali dengan memasang tenda darurat bencana alam. Selain itu, personel juga mengikuti teori dan pelatihan menggunakan perahu yang memakai mesin dan perahu dayung serta pelatihan bagaimana cara menyelamatkan korban yang berada di sungai. Sebagai pelatih dari BPBD Mandailing Natal, Nasaruddin Habib mengatakan pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan personil dalam menghadapi bencana di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, di mana wilayah Mandailing Natal merupakan daerah yang rawan bencana seperti bencana banjir, longsor, angin puting beliung, serta gempa. Ini keseluruhannya untuk meningkatkan kapasitas personil Kesbang Linmaspol di dalam hal penanggulangan bencana sebagai pendukung tenaga pendukung penanganan bencana. Pemirsa, kapal motor penumpang KMP Ihan Batak dibajak di perairan Danau Toba, sedangkan para penumpang yang berwisata di
Danau Toba berupaya menyelamatkan diri dengan melompat ke Danau Toba. Kejadian pembajakan KMP Ihan Batak ini diketahui aparat keamanan dan keselamatan penumpang kapal motor di lintasan Ajibata, Ambarita bersama petugas PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan ASDP Cabang Danau Toba melakukan penanganan dan penyelamatan serta pembebasan sandera di KMP Ihan Batak. Dalam upaya penyelamatan pembajakan KMP Ihan Batak ini, petugas yang dikerahkan sebanyak 50 orang yang terdiri dari aparat TNI, Polri maupun dari pegawai PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan ASDP Cabang Danau Toba serta melibatkan Basarnas Danau Toba, Puskesmas Kecamatan Ajibata, dan pegawai Kementerian Perhubungan. Aksi penyelamatan KMP Ihan Batak beserta penumpangnya ini dilakukan petugas dalam kegiatan simulasi pembebasan KMP Ihan Batak dan penumpangnya. Komandan Regu Tim Basarnas Danau Toba, Herlan Albar, mengatakan dalam simulasi penanganan pembebasan sandera tersebut, 4 orang perompak memasuki KMP Ihan Batak dari Pelabuhan Ajibata menuju Pelabuhan Ambarita dengan berpura-pura sebagai penumpang seperti layaknya penumpang umum. Setelah 10 menit KMP Ihan Batak berangkat dari Pelabuhan Ajibata, 2 orang perompak yang diperankan M. Syafi'i dan Rizky Aditya melakukan penyanderaan kepada para mualim 1 dan juru mudi kapal motor Ihan Batak dengan menggunakan senjata api. Kedua orang perompak juga minta nahoda kapal motor Ihan Batak untuk menghubungi petinggi PT ASDP Indonesia Cabang Danau Toba untuk meminta uang tebusan sebanyak 1,5 miliar rupiah. Sedangkan 2 perompak lainnya melakukan penyanderaan terhadap para penumpang yang berada di ruangan VIP dengan menodongkan senjata api laras panjang yang diperagakan Mardi dan Rizky. Beberapa mekanisme yang dilaksanakan pelatihan seperti penyanderaan penumpang, selanjutnya ada juga pemadaman api di atas kapal, selanjutnya ada juga man overboard atau korban yang jatuh ke danau. Latihan dilaksanakan bertujuan untuk lebih mempercepat mekanisme koordinasi serta pelaksanaan apabila kegiatan-kegiatan seperti itu terjadi di medan sebenarnya. Pembebasan KMP Ihan Batak beserta penumpangnya dalam simulasi ini berhasil dilakukan akibat kerjasama seluruh aparat keamanan yang dikoordinir Basarnas Danau Toba. Pemirsa, puluhan orang tenaga kesehatan yang berstatus honor dari RSUD Porsia mendatangi kantor Bupati Toba meminta alasan penyebab mereka tidak masuk pada penerimaan P3K tahun 2022. Kondisi ini dianggap semakin membuat harapan mereka sirna menjadi pegawai kontrak mengingat terbitnya surat edaran Menpan RB yang akan menghapus tenaga kerja non-ASN sejak November 2023 mendatang di lingkungan pemerintah. Pada pertemuan tersebut, para nakes ini menyampaikan bahwa mereka telah mengikuti semua prosedur termasuk mengirimkan identitas diri. Mendengar keluhan para nakes ini, Kadis Kesehatan Toba mengaku telah melakukan upaya termasuk mengirim semua data nakes ke pusat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba, Freddy Sibarani, ketika dihubungi melalui telepon seluler mengatakan dari sistem tidak ada kendala, namun semua tergantung regulasi. Namun menurut Rabiana Ginting, satu di antara nakes honor yang sudah mengabdi selama 16 tahun, berharap agar pemerintah Kabupaten Toba dapat mengajukan ke kementerian untuk menerima tenaga medis P3K. Pemirsa, tim gabungan Badan Narkotika Nasional yang gencar melakukan pemusnahan ladang ganja di perbukitan Torsite, Kabupaten Mandailing Natal selalu melewati jalan ekstrim di dalam hutan. Dalam waktu 7 hari ini, tim gabungan Badan Narkotika Nasional kembali memusnahkan ladang ganja di perbukitan Torsite, Kecamatan Penyambungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Di operasi pertama, petugas harus melintasi jalan ekstrim yang penuh jurang dan terjal di dalam hutan selama 7 jam untuk menuju lokasi ladang ganja. Di operasi kedua ini, petugas harus melewati pinggiran sungai di Desa Banjar Lancat dan menempuh jalur yang terjal selama 2 jam. Tidak sedikitnya petugas yang ikut dalam operasi pemusnahan ladang ganja ini bertolak pulang karena tidak sanggup untuk melintasi jalan ekstrim selama berjam-jam di dalam hutan. Bahkan petugas sering mengalami muntah bahkan pingsan. Melelahkan. Baru pertama ya Kak? Baru pertama. Ada berapa jauh tadi Kak kira-kira?
hampir 3 kilo ya. 3 kilo. Jadi hampir 3 kilo sampai naik ke atas. Ya, melewati sungai ya, Kak? Melewati sungai. Dan ini bukit ya. Oh. Ini pemusnahan ladang ganja. Ya pemirsa, warga Dusun Tanjung Marulak, Kecamatan Seikanan, Kabupaten Labuan Batu Utara kembali adakan aksi unjuk rasa di lahan perkebunan PT Sumber Tani Agung. Aksi unras yang kedua kali ini, warga memblokade jalan produksi milik PT STA dengan mendirikan palang kayu dan memasang tenda sekaligus perbekalan untuk menduduki lahan seluas 569 hektar lebih yang diklaim oleh warga sebagai lahan milik warga Dusun Tanjung Marulak yang telah dikelola oleh PT STA selama puluhan tahun tanpa HGU. Karena mobil truk angkutan TBS tidak bisa melintas, terlihat sejumlah pekerja PT STA di depan personel kepolisian membongkar paksa palang blokade jalan dan tenda yang didirikan warga dan nyaris terjadi kericuhan. Namun dapat dikendalikan pihak kepolisian Dusun Tanjung Marulak. Koordinator Unras Erlimpane mengatakan masyarakat menuntut agar pihak PT STA segera mengembalikan tanah yang selama ini digarap kepada masyarakat Tanjung Marulak. Pihak pemerintah tetap juga diam, tidak pernah mengusut kenapa PT Sumber Tani Agung berada di Dusun Tanjung Marulak tidak ada HGU. Jadi kita di sini sebagai masyarakat Dusun Tanjung Marulak menuntut supaya hak-hak dan kewajiban PT Sumber Tani Agung selamanya ini harus mereka berikan. Salah satu termasuk mengembalikan tanah ini kepada masyarakat Dusun Tanjung Marulak. Setelah mendapat arahan dari kepolisian, pengunjuk rasa membubarkan diri dan berjanji akan terus melakukan aksi sampai tuntutan mereka dipenuhi. Pemirsa, mantan bendahara Camat Lumut Kabupaten Musi Banyuasi, Sumatera Selatan ditangkap tim tabur Kejaksaan Agung di tempat persembunyiannya di Kota Padang Sidimpuan. Tersangka sempat menjadi buronan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan selama 2 tahun karena diduga terlibat kasus korupsi. Beginilah detik-detik penangkapan mantan bendahara Camat Lumut Kabupaten Musi Banyuasi, Sumatera Selatan, Endang Waskito, di salah satu rumah warga di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Padang Sidimpuan. Tersangka hanya bisa pasrah saat digelandang petugas. Tersangka telah menjadi buronan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan selama 2 tahun karena diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana APBD Kabupaten Musi Banyuasi tahun 2015 hingga 2017. Tersangka memainkan perannya dengan cara tidak mendistribusikan gaji 20 orang aparatur sipil negara tahun 2015 hingga 2017, serta tidak menyalurkan tunjangan perbaikan penghasilan atau TPP tahun 2016. Akibat perbuatannya menyebabkan kerugian negara mencapai 264 juta rupiah lebih. Kalau kasusnya sendiri kan sudah ini tidak pidana korupsi yang berasal dari Banyuasin, bahwa dia menggelapkan uang sebesar 265 juta kurang lebih terhadap di kecamatan dia bekerja, dan dia posisinya sebagai bendahara. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini tersangka mendekam di balik jeruji Polresta Padang Sidimpuan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Ripka Manurung mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.